Atau mungkin karena takut dengan pemerintahan yang baru, Pak Prabowo. Karena saya yakin bahwa pemerintahan yang ada hari ini, sebagai representasi militer, Pak Prabowo pasti akan tegas menindak orang-orang yang disinyalir akan merusak kebangsaan kita, akan merusak Pancasila, akan merusak kebinekaan kita. Dan gudangnya memang ada di channel ini. Apa yang terjadi dengan channel ini hanya mereka sendiri dan Tuhan yang tahu. Kita hanya mengira-ngira, tapi itulah asumsi-asumsi yang saya bangun bahwa ini mereka mau mencoba menghilangkan jejak digitalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, ada satu berita yang mengejutkan lagi ini, dan ini sudah viral di media sosial, dimana kita tahu bahwa selama ini ada akun yang biasa meng-up video-video ceramah daripada Pak Rizik Syihab ataupun menantunya ya, dan Bahar Smaik, dan namanya Islamic Brotherhood Television. Itu kemudian hari ini kalau kita periksa akun ini yang kurang lebih 400.000 subscribernya, itu sudah hilang video-videonya, tinggal menyisakan satu video saja. Tentu ini menjadi pertanyaan besar bagi semuanya, kira-kira kenapa akun ini bisa hilang? Apakah ini sengaja dihapus videonya atau bagaimana? Tetapi sampai hari ini kalau kita melihat di beranda YouTube tersebut betul-betul kosong. Dan setelah saya searching, ternyata ada penyampaian di channel baru mereka. Apakah ini hanya semacam cara untuk menghilangkan jejak atau bagaimana? Silakan sahabat-sahabat sendiri berpikir. Yang pasti kalau saya melihat, karena di akun barunya itu yang juga channelnya sama ya, namanya sama, Islamic Brotherhood Television, tapi subscribernya baru kurang lebih 4.000. Di sana disampaikan di YouTube sosialnya bahwa ada banyak masalah terkait dengan akun yang lama katanya. Di komunitasnya di situ sudah dia umumkan bahwa channel lamanya itu seringkali diserang, dan alhamdulillah karena mampu dia ambil alih kembali. Tetapi sepertinya akhir-akhir ini tidak bisa lagi dia kendalikan akun tersebut, sehingga dia membuat akun baru. Apakah karena kena teguran atau bagaimana dari pihak YouTube ya? Tapi kan kalau saya melihatnya, ini adalah merupakan bagian daripada strategi mereka. Kenapa? Karena memang ada banyak video-video di sana yang berisi hujatan-hujatan terhadap pemerintah selama ini, dan termasuk videonya yang viral Pak Rizik Syihab yang paling terakhir itu juga di-up di sana. Waktu Pak Rizik Syihab bicara soal adanya pasukan berani mati katanya Jokowi yang akan mengepung Monas, kurang lebih 20.000, dan ternyata hal itu tidak terbukti di kemudian hari. Padahal dia sudah terlanjur keluar-keluar bahwa masyarakat Jakarta katanya silahkan asap parang, siapkan celurit untuk bagaimana jaga-jaga dengan adanya aksi pasukan berani mati Jokowi. Dan setelah itu Pak Rizik Syihab pergi umrah, dan sampai hari ini kita tidak tahu kabarnya di mana posisinya, apakah sudah ada di Indonesia atau lagi-lagi ngumpet di sana. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, banyak orang yang berasumsi bahwa Pak Rizik Syihab dan seluruh gerombolannya itu mau menghilangkan jejak digital. Tetapi itu pun bagi saya, kalau hal itu dia lakukan percuma. Kenapa? Karena video-video yang ter-up di akunnya ini sudah banyak yang mereupload kembali, yang mengcopy dan tersebar luas lah. Saya kira potongan-potongan video selama ini juga yang diambil terkait dengan pernyataan-pernyataannya yang begitu barbar terhadap negara ataupun pemerintah, ataupun terhadap NU dan para ulama-ulama NU, itu diambil dari channel itu. Kebanyakan diambil oleh para netizen, lalu kemudian di-up di akun media sosial yang lain, apakah itu di YouTube juga, ataukah misalnya di TikTok, atau di Facebook, Twitter, dan bahkan di Instagram. Oleh karena itu percuma saja kalau misalnya hal tersebut dia lakukan ya, Karena sekali lagi bahwa video-video yang ada di akunnya ini beredar viral
Dan jujur saja, salah satu yang menyumban rungkatnya nasab mereka itu memang paling besar sumbangsinya dari channel ini, karena betapa banyak ujaran-ujaran kebencian di media sosial yang ditayangkan melalui akun tersebut. Dan itulah yang kemudian membuat Kiai Mat CS curiga, apa betul mereka ini cucu Nabi atau bukan. Kenapa? Karena kalau dia cucu Nabi, tidak akan mungkin dia melakukan hujatan-hujatan kepada pemerintah, tidak akan mungkin dia melakukan penghinaan-penghinaan terhadap ulama NU. Sebab bagaimanapun juga, yang namanya orang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak pernah kita diajarkan untuk memusuhi pemerintah. Kan mereka ini selalu ngaku-ngaku berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi anehnya kerjanya memusuhi pemerintah, kerjanya memusuhi NU yang merupakan salah satu organisasi yang betul-betul menjalankan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan bahkan pahamnya kita sudah tahu bersama lah bahwa NU itu adalah aswaja. Karena itu kenapa kemudian hari ini Nahdlatul Ulama selalu menambah di belakangnya aswaja ala Nahdiyah, karena itu tadi banyaknya klaim-klaim oleh orang-orang yang berpaham sesungguhnya bukan paham aswaja, tapi dia juga merasa aswaja hanya karena kebetulan perilaku-perilaku ritual beribadahnya itu ada yang sama dengan Nahdien kultural, misalnya Isra Mi'raj, Maulid, tahlilan. Tetapi gironya, pemihakannya terhadap negara itu hampir tidak ada sama sekali. Mereka bahkan dia menjadi musuh besar bagi negara ini. Dan channel inilah yang terhapus ini, video-videonya banyak menyumbangkan sekali lagi video-video yang melakukan ujaran kebencian di media sosial, provokasi. Dan sekali lagi itu yang saya katakan di awal, bahwa channel inilah yang menyuplai data terbesar terkait dengan bagaimana masyarakat Nusantara ini curiga bahwa mereka bukan suriat Rasulullah. Karena disinilah di up videonya Hanif Alatas, disinilah di up videonya Bahar Smaik, disinilah di up videonya Iman Jumbo. Dan saya kira sangat terlambat ya, atau mungkin karena takut dengan pemerintahan yang baru Pak Prabowo. Karena saya yakin bahwa pemerintahan yang ada hari ini sebagai representasi militer, Pak Prabowo pasti akan tegas menindak orang-orang yang disinyalir akan merusak kebangsaan kita, akan merusak Pancasila, akan merusak kebinekaan kita. Dan gudangnya memang ada di channel ini. Jadi saya kira begitu sahabat, bahwa apa yang terjadi dengan channel ini hanya mereka sendiri dan Tuhan yang tahu. Kita hanya mengira-ngira, tapi itulah asumsi-asumsi yang saya bangun bahwa ini mereka mau mencoba menghilangkan jejak digitalnya. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.